محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat pada kita semua. Allah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat bulan Ramadan, dan nikmat yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan risalahnya pada manusia sehingga manusia memiliki panduan hidup yang benar dari Tuhan, dari Penciptanya, dan kita bisa menikmati nikmat itu pada hari ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya diminta menyampaikan satu tema tentang peranan teknologi dalam membangun peradaban Islam dewasa ini. Jadi ada 3 poin di sini: teknologi, peradaban Islam, dan dewasa ini. Dan saya akan membahas dari yang paling belakang, urutannya dari belakang. Kalau bicara dewasa ini, apa sih yang kita bayangkan, yang kita rasakan tentang dewasa ini, kondisi pada hari ini? Yang paling tampak kondisi dunia pada hari ini adalah perseteruan 2 kekuatan besar, bukan Ukraina dengan Rusia, tetapi NATO dengan Rusia. Ini yang paling nampak, dan setiap hari mungkin kita menyaksikan berita ini, dan eskalasi ketegangan antara NATO dengan Rusia itu semakin meninggi. Dan terakhir kita lihat Finlandia, Swedia yang tadinya netral, kemudian ingin bergabung dengan NATO. Lalu kemudian Rusia melakukan semor dengan melintasi wilayah udara Swedia dan Finlandia. Lalu kemudian juga pada kemarin kalau tidak salah, NATO menyatakan bahwa NATO ingin menempatkan pasukan permanen di Eropa Timur. Ini situasi dunia kita pada hari bukan situasi yang baik-baik saja. Dan kalau terjadi perang nuklir, tentu sepertinya akan mereka hindari. Maka yang terancam adalah bumi kita. Jadi kalau meledak nuklir pada hari ini itu meledak semua, itu cukup membunuh 50 miliar manusia. Padahal bumi kita itu dihuni hanya 7 miliar. Berarti cukup untuk membunuh 7 kali lipat manusia. Dan kalau itu diledakkan, maka biosfer bumi kita itu akan meleleh. Nah, ini situasi yang hari ini tidak seperti itu. Ada pun situasi yang tidak tampak, yang mungkin tidak begitu kita perhatikan dalam dunia internasional adalah problem-problem peradaban yang mungkin sering dibahas di kampus-kampus, itu terkait masalah SDGs. Jadi 19 problem yang dihadapi oleh dunia yang itu akan diselesaikan. Jadi diselesaikan di level pemerintah sampai dengan level perguruan tinggi, bahkan juga sampai dengan LSM. Tapi ini tidak tampak, tapi itu adalah problem. Nah, dalam konteks ini, kalau kita bicara dewasa ini seperti apa,
Inilah situasi kita, situasi dunia. Ada problem peperangan, ada ancaman senjata pemusnah massal, ada problem kemiskinan, ada problem pendidikan, ada problem lingkungan, ada banyak sekali problem-problem yang dihadapi oleh umat manusia pada hari ini. Lalu kemudian kita masuk yang kedua, peradaban Islam. Dalam konteks seperti ini, situasi seperti ini, bagaimana peradaban Islam? Saya ingin membedakan antara peradaban Islam dengan peradaban dunia Islam. Peradaban dunia Islam adalah peradaban yang dibangun oleh negeri-negeri, negara-negara, atau negeri-negeri yang mayoritas Muslim. Indonesia ini sebagai salah satu dari dunia Islam. Yang mayoritas Muslim di dunia itu ada di Indonesia. Kita lihatlah bagaimana peradaban wajah dunia Islam pada hari ini. Dalam konteks yang besar tadi, maka kita melihat bahwa dunia Islam ini hanya penonton, bukan menjadi penentu. Tidak menjadi penentu baik buruknya dunia kita pada hari ini. Ketika Rusia kemudian bersitegang dengan NATO dengan eskalasi yang sedemikian tidak masuk akal, maka kemudian dunia Islam hanya sifatnya menunggu. Bisa nggak kita bayangkan Indonesia misalnya atau negeri Islam yang lain, kemudian dia duduk di tengah, kemudian meminta NATO, damainya adalah Amerika, kemudian juga Rusia untuk berdamai. Mampu tidak? Kira-kira kita memimpin mereka untuk melakukan perdamaian? Atau mampu tidak dunia Islam ini menyelesaikan masalah-masalah seperti kemiskinan, masalah lingkungan, masalah-masalah yang tercermin dalam SDGs? Mampu tidak? Nah ini kita lihat peradaban dunia Islam posisinya begitu. Nah berbeda dengan peradaban Islam. Kalau peradaban Islam itu sifatnya adalah sebuah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai Islam. Peradaban yang kehidupannya itu diatur dengan aturan Islam. Peradaban Islam itu adalah sebuah peradaban yang dibangun dari akidah. Akidah itu sebagai asas, iman itu sebagai asas. Tujuan kita diciptakan di muka bumi itu adalah rangka ibadah kepada Allah. Sehingga semua bentuk kehidupan yang kita bangun itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini jadi sehingga ketika membangun ekonomi, membangun politik, membangun sosial, membangun budaya, membangun teknologi, membangun industri, itu harus buka dulu Quran, Sunnah dan perkataan-perkataan para ulama. Itu kalau kita bicara masalah peradaban Islam. Sehingga peradaban Islam ini adalah sebuah peradaban yang dibangun untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membuat manusia bertakwa, lalu kemudian sehingga terlihatlah bahwa umat Islam itu sebagai khairu umat yang terbaik. Islam itu akan terlihat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena dalam Al-Quran kan jelas dia disampaikan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah khairul umat yang terbaik. Terbaik itu berarti the best. Tidak ada yang lebih baik lagi. Dan yang masuk dengan terbaik itu adalah umat Islam. Itu adalah umat yang mampu memberikan manfaat bagi umat yang lain. Jadi bukan umat yang dimanfaatkan. Jadi bayang saya, kalau seandainya terjadi peperangan eskalasi antara NATO dan Rusia, itu kalau ada peradaban Islam maka dia akan berada di tengah dan kemudian menyuruh dua peradaban itu duduk dan berdamai. Dia harus leading, yang memegang kepemimpinan. Kalau sudah seperti ini berarti umat kita umat yang paling bermanfaat, termasuk kita juga leading dalam menyelesaikan masalah-masalah SDGs. Ukhrijat linnas, dipersembahkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalimat ini kan jelas, menyuruh kepada al-ma'ruf. Menyuruh kepada al-ma'ruf itu berarti punya sifat deterministik. Dia menentukan agar manusia itu mengikuti yang namanya al-Islam.
Dan mencegah dari munkar, artinya mencegah umat manusia itu melakukan kemungkaran dan beriman kepada Allah. Pernahkah umat Islam memiliki peradaban Islam? Pernahkah dunia Islam memiliki peradaban Islam? Pernah. Tapi ada dalam sejarah. Bukan hari ini. Mungkin juga masa depan. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah teknologi dalam peradaban. Jadi teknologi ini kan salah satu wajah dari peradaban. Kita lihat teknologi dalam peradaban dunia Islam hari ini. Bagaimana kita mengembangkan teknologi? Apakah pada hari ini kita menjadi negara yang mandiri secara teknologi, lalu kemudian menjadi rujukan negara-negara lain untuk mengikuti atau mengadopsi teknologi yang kita miliki? Kalau kita lihat teknologi dunia Islam, ya kita lihat saja karya teknologi kita dibandingkan negara-negara besar Eropa Barat, Jepang, Rusia, China. Rasa-rasanya kita sangat tertinggal. Kenapa bisa seperti itu? Sederhana sebenarnya. Ketika kita membangun teknologi dengan dunia Islam yang memiliki nilai yang bermacam-macam. Dunia Islam ini kan nilainya macam-macam. Gak sama. Indonesia saja misalkan ini memiliki nilai yang merasa berbeda dengan Islam yang lain. Dengan Islam Timur Tengah, Islam Arab itu merasa berbeda. Ini dengan nilai yang berbeda. Ini kenyataan kita seperti itu. Punya nilai yang berbeda-beda. Nah, sehingga dengan nilai yang berbeda-beda ini, orientasi umat itu juga berbeda-beda. Dan ketika tidak memiliki orientasi, maka akan mudah dibawa oleh orientasi dunia yang lebih besar. Jadi yang namanya peradaban yang besar itu akan menjadi trendsetter. Dia akan menjadi penentu, menjadi kiblat. Kalau sekarang ini trendsetternya adalah peradaban kapitalis barat, maka dengan tambahan teknologi adalah dipersembahkan untuk sebagaimana yang dilakukan oleh peradaban barat. Tidak lain tidak bukan hanya sekedar teknologi itu untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Harapannya kebutuhan masyarakat. Tapi sekarang kebutuhan teknologi, maaf, sekedar kadang-kadang itu hanya sekedar biar kita buat produk teknologi lalu kemudian untuk menaikkan misalnya. Biar masuk jurnal. Apakah salah? Tidak salah. Tapi sebagai sebuah umat yang besar tidak seperti itu mestinya. Bukan pribadi-pribadi yang menentukan, tapi yang menentukan itu adalah negara. Nah, bagaimana kalau itu peradaban Islam? Maka teknologi itu dibangun. Itu dalam rangka bagaimana umat ini menjadi umat yang terbaik yang bisa memberikan manfaat bagi umat yang lain. Sehingga ketika membangun teknologi dalam rangka yang sangat jelas, akan terlihat bahwa Islam itu akan menjadi rahmat bagi seluruh sekalian. Dan teknologi itu kalau secara teori, teknologi atau produk dari engineering, teknik, dan teknik itu ilmu terapan di bahasa sederhananya dari ilmu alam. Jadi kalau ilmu alam itu dalam rangka ilmu alam IPA misalnya itu dalam rangka menjawab pertanyaan hakikat alam, bagaimana alam ini bekerja. Tetapi kalau teknik dan produk teknologi adalah untuk menjawab kebutuhan manusia. Kebutuhannya apa sekarang? Kalau kebutuhan dan pangkat, ya teknologinya hanya sekedar berkembang. Tapi kalau kebutuhannya dalam rangka menjadi khairul umat, umat yang terbaik, dengan konteks yang tadi kita lihat, maka akan berbeda orientasi umat itu. Dan teknologi yang berkembang di sebuah peradaban Islam itu mestinya adalah sebuah bukan hanya Islam sebenarnya secara umum. Teknologi itu berkembang dari orientasi industri yang dibangun negara Islam. Jadi industri kalau kasus sekarang kita lihat ini kita jadi terbuka mata kita lihat bisnis lain.
Jadi industri itu dipahami negara-negara di dunia banyak sekali, termasuk negara-negara besar itu membangun industri dengan teori interdependensi, saling ketergantungan dengan asumsi dunia ini aman. Sehingga yang namanya Jerman misalkan itu dia tidak harus memiliki sebuah sistem industri yang komprehensif. Dia tergantung untuk energi saja, dia tergantung dari Rusia. Jepang juga begitu. Sehingga ketika terjadi eskalasi seperti ini, Jepang bingung sekali. Negara-negara Eropa kebingungan karena mereka berasumsi negara ini aman. Kalau Rusia menghentikan migasnya, ambruk industri Jerman. Nah, teori interdependensi dengan asumsi dunia aman ternyata bermasalah. Seharusnya dibangun adalah membangun industri yang sifatnya mandiri. Bukan berarti tertutup, tapi dia mandiri. Dia bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Lengkap ketika membangun sistem industri. Dan kita bisa lihat, misalkan yang cukup lengkap itu adalah Rusia. Itu cukup lengkap. Amerika itu juga lengkap. Tapi berapa negara Eropa, maka sebagian besar itu dia sangat tergantung. Nah, maka dunia Islam, ini peradaban Islam atau peradaban dunia Islam seharusnya membangun teknologi dalam rangka untuk membentuk sebuah sistem industri yang komprehensif. Yang paling tidak itu memiliki 4 level. Level yang pertama adalah industri basic, industri dasar, industri energi, industri pangan. Ini paling dasar, industri pertanian. Dan kalau ini sudah bisa dipegang, maka kemudian paling tidak kita bisa hidup, bisa makan, punya energi. Kemudian industri yang kedua itu adalah industri pengolahan material, industri logam misalkan, industri hasil pertanian. Nah, industri yang ketiga, nah, kenapa industri yang kedua ini penting? Karena kalau kita bisa mengolah material sendiri, maka kita bisa membuat apa saja. Kita buat pesawat, kita buat kapal selam, kita buat mobil, kita buat kereta api, kita buat senjata. Itu kita bisa membuat materialnya. Ibarat tukang itu kita punya bahannya. Kita bisa mengolah. Ini industri yang kedua. Industri yang ketiga itu adalah industri manufaktur. Jadi kemampuan kita itu membangun pesawat, kemampuan membangun kereta api, kemampuan membangun instalasi listrik, membangun pabrik chip dan segala macamnya. Ini industri level 3. Industri level 4 itu adalah industri yang berdasarkan pada otak, seperti dunia IT, machine learning. Industri seperti inilah yang harusnya kita bangun. Jika kalau dunia Islam itu memiliki industri komprehensif, maka dia akan mandiri. Kalau dia tergantung kepada negara lain, maka kemudian itu akan mudah sekali kolaps ketika ketergantungan itu tidak bisa dipenuhi. Nah, jangan sampai Allah, ini PR berat bagi kita. Bagi dunia Islam, satu sisi Allah menuntut umat Islam ini sebagai khairul ummah. Mungkin juga bukan menuntut sebenarnya, di samping menuntut fitrahnya sebenarnya, nature-nya umat Islam itu adalah sebagai khairul ummah. Kenapa bisa menjadi khairul ummah? Karena umat Islam ini punya panduan hidup yang jelas, punya sejarah yang jelas. Jadi kalau ingin menata kehidupan itu jelas sekali aturannya. Dan aturan Islam itu munculnya di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kita punya petunjuk dari Allah SWT. Jika kalau kita menata hidup kita sesuai dengan petunjuk dari Allah, bukan mencari nilai-nilai yang berbeda-beda tadi, yang enggak jelas kadang-kadang. Kita sudah jelas punya panduan, maka niscaya mestinya umat Islam itu ketika menata kehidupan dia tinggal buka saja panduan dari Allah.
Dan pada hari ini sepertinya itu masih sekedar mimpi. Tapi pernah terjadi di masa lalu. Tapi mudah-mudahan suatu saat di masa yang akan datang, Islam itu akan kembali kepada fitrahnya sebagai khairul umat yang terbaik, yang menjadikan hidupnya itu dalam rangka ibadah kepada Allah, membangun peradaban itu di atas alasan akidah, membangun ekonomi, sosial, politik, hukum, dan segala macam tema-tema kehidupan itu dari panduan dari Allah. Maka pada saat itu insya Allah biasanya Islam itu akan kembali menjadi khairul umat yang terbaik. Demikian bisa sampaikan pada kuliah pagi subuh pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita semua dan istiqomahan bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.